Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur. Bagaimana kabarnya dulur? Nah, kali ini kita ngevlognya di lahan atas. Nah, lahan atas ini sudah saya pupuk. Nah, pupuk apa saja yang akan saya gunakan nanti juga akan saya kasih tahu. Nah, kita lihat perkembangan bawang merah saya dulur. Nah, oh iya dulur, di video hari ini mau saya sampaikan tanaman saya ada yang terkena ciri-ciri yaitu layu fusarium. Nah, ini mumpung ada bahan dan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, ini saya sampaikan dulur. Nah, ini dia dulur. Ini adalah ciri-ciri layu fusarium. Kita lihat dulu ya. Sini, nah, dari batangnya sini sudah lemas ini. Nah, tapi sebelumnya dulur, sebelumnya yang saya sampaikan yang harus perlu diketahui, jangan sampai memegang dulu ya. Jangan sampai memegang. Sekali lagi, jangan sampai memegang. Bila pun memegang harus dicabut. Bila pun dipegang harus dicabut, sehingga dulur, kalaupun memang ada seperti ini, ya saya kira mungkin yang harus saya lakukan adalah mencabutnya dulur, karena ya sudah saya melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Sudah saya tabur KCL, lalu ini juga ada KCL nya loh, ini sekitaran juga ada KCL nya, kita sedikit dulur ya, kita sedikit. Nah, yang kena dua lur, 1, 2, tapi yang saya perisai, yang saya kasih KCL juga 2 baris, 1, 2 dan 1, 2, berarti ada beberapa yang sudah saya kasih KCL untuk mengimbangi, siapa tahu nanti tertular. Sekali lagi nggak boleh dipegang karena daun-daunnya ini sudah mengandung bakteri ataupun jamur-jamur layu fusarium. Nah, ini bagaimana penanganannya dulur? Selama masih ada daun hijau, 60% bisa diobati. Sekali lagi, kalaupun masih ada daun hijau, 60% masih bisa diobati. Tapi kalaupun memang tidak ada, ya nggak bisa diobati lur. Cuman kalau saya pribadi, ya saya pengennya ya saya cabut. Tapi demi rekan koncoku tani, ya ini saya nggak saya cabut. Saya akan melakukan tindakan yang sudah saya ketahui untuk melakukan pengobatan biar daun ini nggak merambat ke yang lainnya, karena kalau ini sampai merambat ya berbahaya lur. Caranya yang pertama, kita cek pH dulu lur. Nah, kita cek pH dulu. Kita pakai pH tanah. Nah, pH tanah. Nah, usahakan pH harus 7 lur. Nah, ini masih kotor. Kalau ada tanah di kuningannya harus ada kotor. Nah, usahakan harus 7 lur ya. Usahakan harus 7. Kita coba cek ke tanahnya lur. Nah, kita lihat lur, pH-nya 5,5. Loh, ini yang membuat tanaman kita tuh semakin lodoh. Kalau pH di bawah 6 itu biasanya udah gejala-gejala boler kayak gini lur. Nah, gejalanya boler. Kita tunggu masih 5,5. Sehingga dulur, saran saya ya ini lur, ini adalah aktivitas di musim penghujan, ya resikonya agak sedikit berat karena juga kita harus ekstra. Setelah kita cek pH dulur, kita taburi dengan kalsium. Nah, dengan kalium lur. Kalsiumnya saya memakai kalsium. Nah, itu lur.
Saya memakai kalsium dari Petrocas. Ini lur, kalsiumnya dari Petrocas. Kita harus taburi. Setelah ditabur, usahakan langsung disiram lur ya. Usahakan langsung disiram. Nah, kita taburi yang terkena saja. Nah, ini lur. Nah, atau kita saur-saur aja lur, nggak apa-apa. Kayaknya biar kuat. Biar masuk lur biarnya. Nah, setelah kita tebari kalsium kayak gini lur. Nah, satu kita tebari kalium, yang kedua kita taburi kalsium. Tuh, sudah nih lur, kita tebari. Sekitarnya ini banyak drop. Yang ketiga baru kita pakai aplikasi fungisida dari fungisida Sakopi dulur. Nah, kita pakai produk Sakopi. Nah, ini lur, produknya Sakopi. Nah, fungisida biologi berbentuk tepung yang dapat difungsikan untuk sekali lagi layu fusarium. Nah, ini bahan merah layu fusarium, molar busuk umbi dan yang lainnya. Nah, kita kasih hanya segini saja lur, praktek kita kasihkan hanya 1 sendok saja. Nah, lur ya, katanya agak sedikit gerak-gerak. Sakopinya saya kasih 1 sendok. Nah, masukkan ke air. Jadi lur ya, diaduk sampai kental. Diaduk, di share sih. Lur, produknya Sakopi hanya 1 sendok untuk 500 berapa lur ini? Mili, 500 mili. Kita tuangkan lur ya. Saya tuangkan dulu. Nah, kita tuangkan di sini. Lalu kita pakai ini tuh. Ini berhubung yang kena cuman 2 atau 3 ya, saya sebenarnya mau mencabut, tapi berhubung tindakan-tindakan siapa tahu dulurku mau pengen ngerti caranya gimana, dan saya praktekkan lur. Siap ya. Nah, lihat lur, pH masih 5,5 drop. Kita sirat ini lur. Nah, kita basahi semua lur ya, basah sampai basah dengan trichoderma ini lur, biar tanaman kita enggak sampai terjangkit yang lainnya. Kebetulan ini pas saya mupuk tuh, saya melihat ada 2 kok yang kena ini lur. Nanti kalsiumnya kalau bisa langsung disiram lur ya, karena kalsiumnya yang diperlukan tuh adalah airnya.
basah lur. Setelah itu tinggal dibilas. Sekali lagi jangan dipegang lur, jangan dipegang, karena kalau yang sudah boler gini bakterinya ataupun jamurnya itu sudah menempel di daun. Nah, nanti kita bilas pakai air. Kalau sudah kita cabut. Nah, kalau sudah ini nanti disiram pakai lur, biar kalsiumnya langsung menyesap, karena kalsiumnya itu yang diperlukan adalah airnya, bukan ininya, bukan kalsiumnya, tapi airnya yang dibutuhkan. Sampai meresap nanti pH-nya akan naik. Nah, lur, ini nggak apa-apa. Besok kita lihat apakah bisa berdiri atau tidak. Kalaupun tidak, baru kita cabut. Cuman saya menyampaikan hal ini terkadang bisa, terkadang juga tidak bisa, karena tergantung dari layunya sudah berapa persen lur. Kita hanya fokus ke tanaman yang akan kita selamatkan, bukan dua tanaman ini lur, gitu. Ini tanaman saya umur 25 hari setelah tanam. Ini pupuk sudah saya pupuk lur ini. Tadi saya megang satu tanaman, saya nggak megang tanaman yang lain, takutnya nanti terkena layu fusarium. Harus cuci tangan pakai sabun. Itu adalah cara untuk mengatasi layu fusarium, dimana ya terkadang kita harus terjun ke tanaman kita, mengetahui ciri-ciri dari layu fusarium. Itu biasanya batangnya sudah mulai kuning, sudah mulai tidak bisa tegak, sehingga layunya nanti jadi dua lur, layu fusarium dan akan membentuk oval-oval yang akan menjadi bercak ungu. Biasanya kalau sudah layu fusarium akan menjadi bercak ungu yang akan menularkan ke beberapa tanaman kita. Nah, alhamdulillah hanya dua saja. Nah ini hanya dua saja yang kena. Kita tahu ya, pH drop akan mempengaruhi tanaman kita, karena curah hujan yang tinggi, kemasaman dari air hujan itu membawa lahan kita semakin masam. Sehingga dulur, saran saya jangan sampai memupuk pupuk yang terbuat dari belerang seperti ZA. ZA itu yang dibuat dari belerang, sehingga kalau musim penghujan saya sarankan tidak boleh mencampur ZA, apalagi nitrogen dengan ZA, itu sangat dilarang untuk musim penghujan. Contohnya ini bro, nah SP36 lalu TS dicampur dengan urea, itu tidak boleh di musim hujan. Sama-sama belerangnya itu sama-sama menurunkan pH tanah, apalagi TS 36 dicampur dengan ZA, sama saja itu juga menurunkan pH dalam tanah. Jika musim hujan, pakailah produk seperti TS di mix sama Mutiara 16, Mutiara Tonska 15 ataupun dicampur dengan Saprodap. Nah, itu tidak dibuat dari belerang. Nah, sekian dari video saya. Terima kasih. Saya mau melanjutkan pemupukan saya yang ketiga. Besok akan saya sampaikan pupuk yang ketiga ini untuk diriku biar tanamannya menjadi superdor cover. Mantap dulu. Sekian dari video saya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.